Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan judul Pengaruh Keturunan pada Pengembangan Anak Usia Dini. Genetik dalam membentuk berbagai aspek perkembangan anak, termasuk kecerdasan pengaruh keturunan terhadap perkembangan anak usia dini, merujuk pada faktor kepribadian, kemampuan fisik, dan kesehatan. Pada usia dini, yaitu pada periode 0 hingga 6 tahun, perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetik yang diturunkan dari orang tua serta lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang. Secara umum, keturunan berperan dalam memberikan dasar fisik dan mental anak. Misalnya, gen yang diturunkan dapat mempengaruhi kemampuan kognitif anak seperti daya ingat, kemampuan bahasa, dan pola pikir. Selain itu, faktor genetik juga dapat mempengaruhi kecenderungan sifat-sifat tertentu, seperti temperamen dan kepribadian. Masa anak usia dini merupakan masa emas bagi pembentukan moral. Pada masa ini, apabila suatu landasan moral yang baik telah berhasil ditanamkan, landasan moral tersebut selanjutnya akan menjadi penuntun anak dalam bertingkah laku seumur hidupnya. Pengembangan nilai moral dan budi pekerti pada anak menjadi sangat penting, khususnya implikasinya bagi pendidikan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang tidak hanya maju secara intelektual, namun juga tokoh dalam nilai moral dan kepribadian yang berbudi pekerti. Pendidikan anak usia 0-6 tahun lebih memberikan perhatian ekstra karena anak pada masa tersebut merupakan masa Golden Age. Masa Golden Age merupakan masa paling tepat untuk memberikan pendidikan terhadap anak usia dini sebagai upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan memberikan kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Terjadinya pergeseran paradigma pendidikan berakibat pada munculnya kesadaran orang tua akan pentingnya pembinaan dan pendidikan anak usia dini. Orang tua maupun guru dapat memberikan pendidikan kepada anak usia dini dengan membina dan memberikan stimulus sesuai dengan usia anak. Hal ini dilakukan agar pada saat memasuki masa sekolah sudah memiliki kesiapan sehingga mampu mengembangkan segenap potensi dirinya dalam tahapan ini. Pendidikan diorientasikan pada perkembangan fisik, intelijensi, emosi, dan keterampilan sosial. Secara umum, faktor keturunan lebih kuat pengaruhnya pada tingkat bayi, yakni sebelum terjalinnya hubungan sosial dan perkembangan pengalaman. Sebaliknya, pengaruh lingkungan lebih besar apabila anak mulai menginjak dewasa. Ketika itu, hubungan dengan lingkungan, alam, dan manusia serta ruang geraknya sudah semakin luas. Dengan demikian, anak dan perkembangannya merupakan produk dari hereditas dan lingkungan. Hereditas dan lingkungan sama-sama berperan penting bagi perkembangan kepribadian. Karena perkembangan pribadi seseorang merupakan hasil interaksi antara hereditas dan lingkungannya. Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Struktur manusia terdiri dari unsur-unsur jasmani dan rohani. Pada kedua unsur tersebut, Allah memberikan seperangkat kemampuan dasar yang dapat berkembang. Kecenderungan berkembangnya dua unsur tersebut dalam psikologi disebut potensialitas. Islam menyebutkan bahwa hereditas dan lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, manusia juga memiliki kehendak bebas yang diiringi oleh hidayah dan inayah Allah yang dapat mempengaruhi faktor hereditas dan lingkungan dalam pertumbuhan kepribadian manusia. Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mendukung perkembangan anak, khususnya saat berada pada tahapan usia dini. Namun permasalahan yang seringkali muncul tatkala orang tua kurang memahami teori perkembangan anak. Tidak adanya pendidikan khusus untuk mempersiapkan seseorang menjadi orang tua juga semakin mempersulit tugas orang tua dalam menangani berbagai permasalahan perkembangan anak. Dalam proses perkembangan, anak sangat memerlukan contoh khususnya melalui orang terdekat. Dalam Islam, percontohan yang diperlakukan itu disebut dengan uswatun hasanah atau keteladanan.
Keteladanan ini pertama kali diperoleh dari lingkungan keluarga. Biasanya seorang anak akan mencontoh perbuatan orang terdekat, orang yang dicintai, orang yang dikagumi, atau orang yang memiliki kewibawaan. Kesimpulannya, genetika memiliki peranan penting dalam pembentukan kepribadian. Maka untuk merealisasikan agar anak memiliki kepribadian yang baik, pendidikan harus mulai sejak dini, bahkan ketika masih dalam pemilihan pasangan. Faktor hereditas merupakan karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tua biologis atau orang tua kandung kepada anaknya sejak konsepsi atau pembuahan. Faktor atau kemampuan bawaan ini dalam kajian Islam dikenal juga sebagai fitrah, yakni potensi dasar dan kecenderungan murni yang diciptakan oleh Allah kepada setiap makhluk sejak keberadaannya. Hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi pembagian individu. Gen yang diterima anak dari orang tuanya pada saat pembuahan akan mempengaruhi semua karakteristik dan penampilan anak kelak. Adapun yang diturunkan orang tua kepada anaknya adalah sifat strukturnya, bukan tingkah laku yang diperoleh sebagai hasil belajar atau pengalaman seperti bakat, sifat-sifat keturunan, intelijensi, dan juga kepribadiannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.